Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nanita Putri, mahasiswi Pancasakti University, program studi pendidikan ekonomi B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi perkuliahan untuk mata kuliah teori ekonomi mikro dengan judul materi konsep permintaan. Ya, kita mulai dengan apa itu definisi permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Lalu, menurut ekonomi mikro dalam perspektif Islam yang ditulis oleh Muhammad 2004, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Jadi kita bisa simpulkan permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh keinginan konsumen dengan kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya ada konsep permintaan. Pertama, jumlah barang yang diminta merupakan jumlah yang diinginkan. Hal ini menunjukkan banyaknya barang yang ingin dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan selera. Kedua, ada keinginan konsumen untuk membeli barang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi merupakan permintaan efektif gitu. Mengapa disebut efektif? Karena setiap permintaan akan selalu dibarengkan dengan kemampuan untuk membeli. Jika tidak mempunyai kemampuan tapi mempunyai permintaan, itu tidak akan menjadi permintaan yang efektif. Ketiga, ada jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam satuan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga. Harga barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Ketika harga barang menurun, otomatis permintaan akan meningkat. Kemudian dengan sebaliknya, ketika harga barang meningkat, permintaan akan menurun. Kedua, pendapatan. Pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, otomatis kebutuhan yang ia miliki akan meningkat. Lalu permintaan akan barang juga akan meningkat. Namun sebaliknya, jika pendapatan menurun, otomatis seseorang akan meminimalisir pengeluaran untuk kebutuhannya, sehingga permintaan akan menurun. Ketiga, ada harga barang lain. Jika harga suatu barang tidak mengalami perubahan dan harga suatu barang lain mengalami penurunan, maka orang akan banyak membeli yang menurun gitu dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada selera. Selera seseorang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut, atau sebaliknya. Misal kita sangat minat terhadap barang A, kemudian barang itu harganya sangat mahal, kita pasti akan membelinya karena kita menyukai, karena barang tersebut merupakan selera kita. Selanjutnya yang kelima, ada ekspektasi akan terjadinya perubahan harga. Sebagai contoh, barang-barang yang di akhir tahun akan mengalami penurunan harga besar-besaran atau diskon, sehingga konsumen akan memperkirakan situasi tersebut untuk membelinya pada akhir tahun karena harga mengalami penurunan atau banyak diskon. Lalu, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Hukum permintaannya berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ataupun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta.
Lalu ada kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Maksudnya di sini hubungan terbalik ialah berlawanan gitu. Ketika harga barang menurun, otomatis permintaan akan menaik. Begitu juga pun dengan sebaliknya. Itu yang disebut dengan sifat hubungan terbalik. Lalu ada pergeseran kurva permintaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan yaitu pertama, rata-rata pendapatan konsumen. Apabila pendapatan naik, setiap orang akan cenderung mengkonsumsi lebih atau membeli lebih banyak barang, meskipun harga barang tidak berubah. Lalu ukuran pasar. Kota yang populasinya lebih besar cenderung akan membeli lebih banyak daripada kota yang populasinya kecil. Yang ketiga, harga dan ketersediaan produk-produk berkaitan. Salah satunya yang penting adalah produk substitusi. Misalnya saja, permintaan akan mobil berukuran sedang akan rendah apabila harga mobil berukuran kecil murah. Lalu ada selera. Nah, selera ini mempunyai perbedaan sejarah dan budaya. Maksudnya seperti berbagai perbedaan sejarah dan budaya akan mempengaruhi selera. Produk tertentu mungkin laku di satu wilayah, namun belum tentu di wilayah lain akan laku. Jadi selera itu berbeda-beda setiap budaya, setiap wilayah. Selera akan mengikuti kebanyakan minat terhadap suatu penduduk tertentu. Lalu yang kelima ada pengaruh-pengaruh khusus. Maksudnya di sini tuh pengaruh khusus yaitu permintaan produk dekorasi Natal menjelang perayaan Natal, baju renang menjelang musim panas, baju payung menjelang musim hujan, dan transportasi publik ketika harga parkir atau bensin sangat mahal. Lalu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang Q yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan dengan demikian 6. Maka hubungan antar harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Bentuk umum fungsi permintaan adalah P sama dengan dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikali Q, atau Q sama dengan A dikurang B dikali P. Terangannya itu Q merupakan jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta atau berupa angka, dan B gradian atau kemiringan yang ada hurufnya. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah nilai A harus positif, nilai B harus negatif. Ya, jadi bisa kita simpulkan konsep permintaan ini ketika harga barang akan menurun, otomatis permintaan akan meningkat. Lalu ketika barang meningkat, permintaan akan menurun. Itu yang disebut dengan hukum permintaan. Sekian saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.